Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman pada hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi dengan saya di channel ini dan masih seperti biasa kita akan ngobrolin tentang masalah hukum yang ada di masyarakat. Dan kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai prank COD yang akhir-akhir ini sering terjadi, yaitu prank cash on delivery, di mana seorang pembeli memesan suatu barang atau makanan, tetapi kemudian setelah sampai alamat lokasinya, pembeli bilang ini hanya ngeprank saja, dan ojek online sebagai pengirimnya disuruh kembali lagi. Nah, pertanyaannya, apakah hal ini dapat dilaporkan atau dapat dipidana? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, kita pertama bicara mengenai seseorang dapat dipidana atau tidak. Menurut teori hukum, di mana seseorang dapat dipidana apabila jika ada hukum yang mengaturnya, sebagaimana terdapat di dalam pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di situ dijelaskan suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Jadi harus ada undang-undang dulu perbuatan dapat dipidana apabila memang ada aturannya atau ada undang-undangnya. Kemudian di dalam KUHP di pasal 183 di situ dijelaskan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah bersalah melakukannya. Jadi dua hal. Pertama, orang dapat dipidana apabila ada undang-undangnya atau aturannya. Yang kedua, mempunyai dua alat bukti yang sah gitu. Nah, dalam konteks ini yaitu ngeprank COD, di mana pembeli sudah memesan, tetapi kemudian setelah sampai pembeli tidak mau membayarnya atau alias hanya ngeprank saja dan disuruh kembali. Nah, dalam konteks ini sebenarnya bisa dituntut enggak atau dipidana tidak. Tapi sebelumnya mungkin akan kita coba jelaskan apa sih itu prank. Nah, prank ini berasal dari bahasa Inggris yang berarti guruan. Guruan ini di dalam bahasa Indonesia kata dasarnya guro, di dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya kelakar atau lelucon yang tujuannya untuk membuat hati orang senang dan dan untuk membuat suasana lebih hangat dan lebih cair. Nah, dalam hal ini prank yang dilakukan dengan COD, prank COD ini di mana pembeli sudah memesan tetapi ini dibatalkan secara sepihak. Ini sebenarnya sih kalau prank secara umum ini secara umum belum ada aturan pidana. Tapi dalam konteks ini apakah dapat dituntut atau dilaporkan atau tidak? Iya, kembali kepada prank, di mana prank tadi itu yang sebenarnya hanya lelucon atau kelakar, tapi prank yang untuk terkait COD ini sebenarnya di sini adalah ketika seseorang sudah melakukan transaksi, yaitu pembeli memesan suatu barang itu sudah masuk ke dalam ikatan perjanjian antara pembeli dan penjual, di mana apabila ada salah satu pihak yang dirugikan, maka dapat
dituntut untuk mengganti ganti rugi. Nah, dapat kita jelaskan terkait dalam hal ini menurut hemat kami adalah kita lihat di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di pasal 1338. Di situ dijelaskan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikat baik. Jadi dalam hal ini menurut saya ngeprank COD itu adalah merupakan ngeprank yang tidak tepat karena itu sudah masuk perjanjian. Jadi perjanjian tidak dibatalkan kecuali ada kesepakatan. Nah, apabila hal ini terjadi, maka si pembeli dapat membuat tuntutan ganti rugi. Jadi dapat membuat ganti rugi. Nah, ini dijelaskan di dalam pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di situ dijelaskan penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan. Bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan. Atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Gitu. Jadi secara prank itu sendiri belum ada undang-undangnya yang bisa mempidanakan, tetapi prank yang semacam ini itu prank yang tidak tepat kalau menurut saya. Jadi karena itu tadi ini sudah masuk ke dalam perjanjian, dan ketika perjanjian itu ada yang tidak memenuhinya, maka dapat dituntut ganti rugi. Nah, ini untuk itu maka pilihlah prank-prank yang bagus, yang memang tujuannya hanya untuk menyenangkan atau membuat cair dan tidak ada yang dirugikan. Mungkin itu jawaban saya. Jadi dapat saya simpulkan bahwa seseorang dapat dipidana memang apabila ada undang-undangnya yang mengatur dan mempunyai dua alat bukti. Selanjutnya terkait ngeprank ini, maka ngeprank COD ini kalau menurut saya bukanlah ngeprank yang tepat, atau itu katakanlah bukan ngeprank yang sesungguhnya. Karena ngeprank yang sesungguhnya itu adalah untuk menyenangkan seseorang atau membuat cair. Tapi dalam prank COD ini adalah prank yang ada orang yang dirugikan. Nah, makanya mari kita pilihlah prank-prank yang bagus, prank-prank yang tidak merugikan orang lain, apalagi sampai ke ranah hukum. Karena terjadi seperti yang kasus ini sebenarnya sudah ada ikatan jual beli dan ikatan perjanjian, di mana kalau salah satunya mengingkari bisa dituntut dengan ganti rugi. Mungkin itu, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Mari kita pilih prank yang bagus, pilih prank yang tidak merugikan orang lain, dan pilih prank yang tidak bergesekan dengan hukum. Itu silahkan, kalau mau ada yang komen silahkan masukkan kolom komen di bawah ini.
Apabila suka dengan video ini, silahkan like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.